Bapak Ibu tentunya sudah membaca dokumen terkait dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024, di mana itu berbicara terkait dengan target sebenarnya publikasi yang paling utama yang menurut saya dalam hal ini adalah ada indeks kinerja dosen yang harus tercapai di setiap tahunnya gitu ya. Namun dengan adanya Kepmendikbud nomor 500 tahun 2024 tersebut, ada istilah yang menyebutkan bahwa semakin tinggi jabatan akademik Bapak Ibu, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk bisa memenuhi target tersebut. Nah, seperti apa informasinya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman yang terus memantau channel ini. Ya, bagi teman-teman dosen yang baru mampir, bisa dengan mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya sampai full. Nah, apa yang akan saya berikan informasi terbaru terkait dengan sebenarnya sadar nggak sadar ya, ternyata ketika Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu kita baca secara detail, ada beberapa banyak dosen yang kemudian berargumen bahwa berarti semakin tinggi jabatan akademik kita, maka semakin besar tanggung jawab yang harus dipenuhi di dalam setiap tahunnya. Nah, kenapa demikian? Karena ini tentunya berbeda dengan kewajiban-kewajiban khusus yang harus dipenuhi di dalam BKD. Nah, sekarang ketambahan bahwa kita juga harus memenuhi target minimal yang telah ditetapkan di dalam Kepmendikbudristek itu nomor 500 tahun 2024, sehingga kita bisa lebih leading ya, bahwa kita tidak akan tertinggal atau kita tetap memenuhi target minimal yang telah ditetapkan. Nah, kenapa demikian? Kalau kita berbicara tentang target minimal yang ditetapkan di dalam indeks kinerja dosen seperti yang telah dijelaskan di dalam Kepmendikbud nomor 500 tahun 2024 itu, khusus untuk yang lektor kepala dan guru besar tentunya sudah tidak boleh berpikir untuk publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 1 dan Sinta 2 gitu ya. Terlebih lagi kalau di Sinta yang lebih bawah lagi. Nah, itu sudah ranahnya khusus untuk yang jabatan akademik, asisten ahli, dan lektor. Tetapi kalau untuk yang lektor kepala dan guru besar, maka mau nggak mau, siap nggak siap, pola pikirnya harus sudah berubah. Jadi artinya ini selaras dengan apa yang banyak dosen sampaikan bahwa berarti dengan semakin tinggi jabatan akademik kita, maka semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita penuhi. Ya, karena ya mungkin kalau teman-teman dosen yang sudah terbiasa misalnya mempublikasikan jurnal di jurnal internasional ataupun di jurnal internasional bereputasi, maka itu bukan merupakan hambatan untuk memenuhi IKD tersebut. Tetapi banyak dosen yang kemudian mengeluhkan hal tersebut ya, pada akhirnya mereka juga banyak alhamdulillah mengikuti workshop-workshop saya terkait dengan penulisan artikel ilmiah melalui dengan menggunakan artificial intelligence atau teknologi AI gitu ya. Nah, di situ banyak juga pada akhirnya dosen-dosen yang ikut saya mentoring untuk seperti apa karakter dari artikelnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi fokus utama di dalam IKD tersebut adalah Bapak Ibu harus bisa memikirkan strategi-strategi tertentu untuk bisa memenuhi IKD tersebut di tiap tahunnya. Kenapa demikian? Karena nanti Bapak Ibu kan akan diberikan kesempatan nih saat ini oleh kementerian itu untuk mempelajari Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 tersebut. Nah, di mana Bapak Ibu nanti akan menyepakati secara bersama dengan universitas sebenarnya karir dosen di universitas tersebut itu mau dibawa ke arah mana ini. Nah, tentunya Bapak Ibu harus berpikir bahwa minimal harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan di dalam Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024.
Nah, Bapak Ibu tidak boleh melanggar misalnya di bawah dari standar minimum tersebut dalam hal target publikasinya, ya, terutama di situ. Saya tidak berbicara atau membahas terkait dengan target-target yang lain, karena menurut saya itu bisa dilakukan ya baik secara mandiri maupun secara kelompok. Tetapi yang menjadi fokus utama di sini adalah Bapak Ibu itu harus sudah bisa merancang strateginya ini. Bagaimana ya kira-kira saya bisa memenuhi target minimum itu. Nah, oleh karena itu strategi-strategi tersebut itu harus sudah dipikirkan saat ini. Entah itu melalui kolaborasi di dalam publikasi bersama ya, atau misalnya melakukan penelitian bersama, itu juga harus sudah dipikirkan. Kemudian kalau misalnya mau skripsinya, tesisnya atau disertasinya mahasiswa itu bisa menghasilkan sebuah luaran, itu harus seperti apa, itu harus sudah mulai dipikirkan. Nah, terlepas dari itu juga, khusus untuk lektor kepala dan guru besar itu mereka memiliki kewajiban tersendiri dalam hal ini adalah mereka harus sudah belajar yang namanya mereview jurnal. Nah, kalau yang selama ini mungkin terjadi ya, Bapak Ibu mungkin enggan untuk mau mereview jurnal karena menyita banyak waktu, Bapak Ibu harus menyediakan waktu untuk mereview. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi ya meskipun ini adalah pilihan, ada kata atau di situ, tetapi sebenarnya kalau kita ambil nilai sisi positifnya, maka sebenarnya banyak nilai positifnya ketika kita melakukan review jurnal. Nah, seperti apakah itu? Nah, jadi kalau kita baca di Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu, khusus untuk yang lektor kepala, itu ya minimal dia harus mereview satu jurnal ya di jurnal nasional atau bahkan di jurnal internasional. Dan itu kalau mereka yang sudah terbiasa mereview, ya sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi sedikit masalah yaitu adalah khusus untuk yang guru besar atau profesor. Kenapa demikian? Karena sepemahaman saya, apa yang saya lihat di mata kepala saya, itu jarang sekali profesor di Indonesia itu mau terlibat di dalam proses review jurnal. Itu yang jarang sekali terlibat. Nah, artinya apa? Nah, artinya iklim ini, kebudayaan ini itu sebenarnya tidak dibangun sejak awal. Kalau misalnya kita membangun iklim atau kebudayaan kita mereview jurnal, itu banyak sekali manfaatnya. Kita mungkin bisa menghasilkan ide-ide baru ketika kita membaca artikel-artikel yang akan kita review. Gitu ya, artinya kita bertindak sebagai reviewer. Atau karena kalau kita misalnya mereview di jurnal-jurnal yang ternama gitu ya, kita akan diberikan akses free ya minimal 1 bulan untuk bisa mengakses jurnal-jurnal di Sign Direct gitu. Nah, artinya kita tidak perlu lagi harus berlangganan jurnal dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi nilai positifnya sebenarnya. Jadi itu yang saya lakukan juga, bahwa ketika saya mereview artikel-artikel orang, maka saya kadang mendapatkan ide-ide baru yang bisa saya jadikan kemudian untuk bahan riset di kemudian hari. Nah, itu jadi inti pokok dari dalam video ini adalah Bapak Ibu harus sudah merubah mindsetnya, harus sudah menyadari bahwa ternyata dengan munculnya Kemendikbud nomor 500 tahun 2024 ini, mau nggak mau, siap nggak siap, Bapak Ibu harus memang mempersiapkan minimal target minimal luaran publikasinya gitu. Jangan sampai ke depannya Bapak Ibu akan terkena demosi. Nah, meskipun ya sampai detik ini pun itu masih banyak isu-isu, berita-berita terkait dengan kenaikan jabatan akademik melalui cara-cara yang tidak benar, khususnya untuk yang lektor kepala dan guru besar, terutama yang guru besar ini masih banyak ternyata. Nah, saya seringkali mengingatkan bahwa jangan terlalu bangga dengan publikasi Bapak Ibu yang publish di jurnal ecek-ecek ya. Artinya ya itu mungkin pilihan Bapak Ibu, tetapi sayang sekali kalau kemudian jurnal itu dalam waktu 1 atau 2 tahun itu sudah akan discontinue. Nah, seperti case yang ketika saya memberikan workshop kemarin, ada salah satu dosen itu bertanya bahwa sepertinya dia ngotot bahwa ini jurnal baik di dalam jurusan saya, ya, tetapi ketika saya jelaskan itu sudah merupakan jurnal yang meragukan gitu ya, dari segi tampilan saja sudah meragukan. Kemudian ketika saya lihat di Scopusnya juga itu ternyata pernah discontinue. Jadi
Itu yang akan menjadi salah satu contoh bahwa kita perlu menambah wawasan kita terhadap pencarian jurnal yang baik, gitu. Nah, di Indonesia saat ini itu sepertinya mereka yang berhasil publikasi di jurnal ecek-ecek, ya, yang kemudian dijadikan untuk syarat kenaikan jabatan akademik, ya, yang digunakan untuk syarat khususnya, baik itu kolektor kepala dan guru besar, seakan-akan mereka bangga dengan pencapaian tersebut. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, kita memahami makna ketika kita mensubmit, mengikuti aturan dalam syarat khusus tersebut, bahwa jurnal yang dipakai khususnya untuk yang ke guru besar itu bukan hanya tertulis bahwa oh yang penting ini adalah Scopus, kemudian ini masuk ke dalam jurnal yang terekod di dalam database indeks yang bagus gitu ya, misalnya masuk di dalam database jurnal bereputasi. Tetapi yang perlu juga diperhatikan itu adalah indexingnya itu apakah SCI, ya, Science Citation Index, itu yang bisa dipakai untuk kenaikan jabatan ke guru besar. Berbeda kalau Bapak Ibu tidak memiliki indexing SCI, bahkan tidak ada sama sekali. Mungkin yang Bapak Ibu tampilkan misalnya ESCI, Emerging Source Citation Index. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk ke jabatan akademik guru besar. Jadi, ini mungkin saya mengingatkan kembali, ya, kita saling sharing ilmu, bahwa jangan terlalu bangga untuk mempublikasikan artikel-artikel Bapak Ibu di jurnal-jurnal yang bisa dikatakan ecek-ecek, ya. Kemudian bisa berpotensi menjadi jurnal discontinue. Kemudian anehnya di Indonesia itu juga ketika orang sudah menjadi guru besar dengan cara-cara yang tidak benar, ya, melalui proses perjokian dan lain sebagainya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu, ya, di dalam kampusnya, di dalam dirinya sendiri. Padahal dia menjadi bahan pembicaraan orang lain seperti itu. Dan ketika ini terjadi, maka sadar nggak sadar sebenarnya dia merusak karirnya sendiri, dia merusak reputasi sebagai seorang dosen, dia lebih-lebih lagi merusak reputasi kampusnya sendiri. Karena akan merugikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke universitas tersebut. Pada akhirnya dampaknya adalah menurunnya jumlah mahasiswa. Jadi, ya, mungkin salah satu faktor utama menurunnya jumlah mahasiswa misalnya karena nilai UKT yang tinggi, kemudian banyaknya universitas negeri itu tetap masih membuka jalur mandiri, ya, secara luas dan di mana-mana tanpa ada batasan. Nah, itu mungkin jadi jalan faktor utamanya. Tetapi ketika ada profesor di universitas yang dilalui dengan cara-cara yang benar untuk menggapai profesornya, yang tidak memenuhi kriteria mungkin ataupun keilmuannya juga mungkin bisa diragukan, ya, maka mau nggak mau, sadar nggak sadar, maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah mahasiswanya dan bahkan akan menurunkan peringkat universitasnya. Oke, cuma itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita saling sharing-sharing ilmu. Jika ada salah-salah kata, saya bersedia untuk dikomentari, ya. Saya dengan bangga, dengan senang hati kalau Bapak Ibu mau mengkritiki saya. Gitu, ya. Silakan kritik saya di chat kolom komentar ataupun di IG saya ataupun di Facebook saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.